Shalom, selamat pagi. Doa saya kita semua semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita apapun yang terjadi. Karena kita tahu bahwa dasar yang paling kuat adalah pengenalan akan Allah. Karena itu jangan lupa kita masih membaca Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-28. Dan Mazmur pasal 140 ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Kita masih belajar tentang polanya Allah. Jadi kita seringkali sadar atau tidak sadar Bapak Ibu bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dipindahkan dari kerajaan gelap, kerajaan iblis, kepada kerajaan anaknya. Di dalam Efesus pasal yang kedua, bahwa kita ini memiliki pola. Pola adalah sesuatu kebiasaan, sebuah habit yang kita lakukan berdasarkan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, dan itu menjadi pola hidup kita. Kalau di Efesus pasal 2, di khotbah minggu saya berkata bahwa kita menghadapi 3 musuh, yaitu dosa, iblis, dan hawa nafsu atau kedagingan kita. 3 hal ini iblis pakai untuk berkolaborasi supaya kita bisa kena tipu dayanya, karena iblis itu yang kita lawan tipuannya. Tipuannya ini masuk melalui pola-pola dunia. Apa yang kita dengar, kita rasakan, budaya manusia itu menjadi pola hidup kita. Karena itu ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dipindahkan. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya, Roh Kudus memeteraikan kita. Dan di sini dalam kitab Kolose, dalam ayat yang pasal 1 ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, ingat, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi seringkali kita sudah ada di kerajaan Allah, di kerajaan Yesus dalam terang, tapi pola-pola kita terbawa. Karena itu di ayat hafalan kita perlu diperbaharui roh dan pikiran kita. Ketika kita lahir baru, roh kita udah sempurna. Tapi kita punya persoalan di jiwa kita, memori hidup kita, gudang hidup kita yang sudah banyak terisi dengan peristiwa-peristiwa yang kita lihat, kejadian-kejadian yang apa yang kita telah dengar, kita rasakan, itu menjadi pola kita. Ada orang contoh, setiap dia bermasalah, dia berhenti. Dia tidak bisa meneruskan perjalanan. Dia mulai menjaga jarak. Ada defense, ada benteng yang terbangun. Kenapa orang mudah tersinggung? Kenapa orang saudara jadi pendiam? Bukan karena dia pendiam, tapi itu dia terbentuk sedemikian rupa menjadi pola hidupnya. Ada orang cemburuan, ada orang mudah marah, ada orang, pokoknya macam-macam kita melihat. Terkadang kita berpikir bahwa ya sudah, terima aja situasi ini. Tidak, ini adalah pola daripada pola-pola yang masuk yang salah. Karena itu kita sedang belajar untuk menjadi seorang influencer, seorang yang memberikan pengaruh. Kita harus masuk kepada pola Allah. Ketika Adam Hawa diciptakan, dia didesain untuk hidup dalam polanya Allah, prinsipnya Allah, di mana dia harus hidup berdasarkan ketaatan. Jadi tidak dihidup berdasarkan apa yang ditawarkan oleh iblis. Kalau kau makan buah ini, engkau akan tahu tentang yang baik dan jahat. Dengan makan buah pengetahuan, engkau akan jadi seperti Allah. Kita tidak didesain hidup seperti itu. Kita hidup berdasarkan ketaatan. Dan ini penting sekali. Karena itu orang yang ingin menjadi influencer, saudara tidak akan pernah menjadi seorang memberi pengaruh kalau kita tidak masuk ke dalam polanya Allah. Tunduk dan taat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini akan datang. Ada sebuah dampak, sebuah akibat yang terjadi kapan? Ketika kita belajar hidup dengan pola Allah. Dan pola Allah itu sederhana sekali. Kita mendengar dan mentaatinya. Karena itu saya berkata dalam Ulangan 28 itu dari ayat 1 sampai 14. Di situ kita lihat ada dampak yang terjadi ketika kita hidup di dalam pola Allah. Sebaliknya ketika kita hidup di dalam pola bukan pola Allah, dari ayat 15 sampai ayat yang ke-68, kita melihat banyak hal yang terjadi. Jadi lebih banyak negatifnya, lebih banyak tidak baiknya, lebih banyak yang sama sekali yang akan
berdampak buruk sekali ketika kita hidup dengan pola kita. Karena itu kita mau belajar hari-hari ini bagaimana kita menghidupi polanya Allah. Dan polanya Allah itu sederhana, yaitu mulai mendengar firman Tuhan, perkataan Tuhan, dan mulai membangun prinsip pola Allah itu. Makanya kita waktu mendengar firman, kita harus mulai gali dalam-dalam. Kita harus menyimpan. Kita harus menempatkan firman di tempat yang subur. Tinggal di dalam Kristus dan firmannya tinggal di dalam kita. Supaya apa? Supaya kita berbuah banyak. Menjadi influencer, berdampak. Karena itu saudara, dunia menyoroti kita. Karena itu kita harus menunjukkan begini loh cara polanya Allah. Kalau kita disakiti, kita tidak membalas dengan dendam, dengan melakukan yang sama. Tetapi kita memberkati, melakukan yang terbaik. Seperti pola Bapa di surga. Dia memberikan matahari kepada orang yang baik, juga kepada orang yang nggak benar. Sama, hatinya nggak berubah. Walaupun ketika orang tidak mengenal dia, tentu orang tidak memperlakukan dia dengan baik. Orang nggak mengenal kasihnya. Karena orang nggak mengenal kasihnya, nggak mengenal polanya. Orang berjalan sesuai dengan polanya dunia ini. Pola daging, pola hawa nafsu. Ini yang kita sedang coba kembangkan. Karena itu kita mulai dengan apa? Belajar memiliki sikap tunduk dan taat. Dimulai dari apa? Kita memahami firman dan dengan sukacita, dengan kerelaan, kita menundukkan diri. Karena itu di kitab Wahyu, seringkali Alkitab berkata barang siapa mendengarkan. Mendengar, ini penting sekali. Karena pemberontakan itu sama katanya dengan dosa bertenung. Sama. Karena itu dikatakan di sini, Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan rasul-rasul yang berhasil sukses menjadi influencer adalah mereka yang belajar untuk mendengar. Makanya di Wahyu 2 ayat 7, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Wahyu 2 ayat 11, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Berkali-kali hendaklah ia mendengar. Jadi kita mulai hidup dalam polanya Allah adalah dengan mendengar. Memiliki telinga rohani, nggak miss. Kadang-kala kita mendengar. Tapi kita nggak satu frekuensi. Yang kita dengar salah. Kita dengar firman Tuhan. Tapi pengertian kita berbeda dengan apa yang dimasukkan firman. Saya seringkali dengar orang mengaminkan firman. Ya bagus. Tapi saya lihat persoalannya hidupnya tidak sesuai dengan yang diaminkan. Nggak seturut, nggak sefrekuensi, nggak satu arah, satu teladan, nggak sama seperti yang dimengerti. Karena itu kita perlu belajar memiliki telinga secara rohani. Kalau saudara baca kata mendengarkan ini, wah ada banyak sekali di kitab Wahyu. Dan penting sekali diawali. Kita lihat murid-murid mendengar tapi menyangkal Tuhan. Murid-murid mendengar tapi lari juga. Mereka belum pada satu level yang Tuhan ingin. Karena itu hidup di dalam pola Allah adalah ketika kita mendengar, bertobat, dan kita mulai mendengar, mulai mengembangkan telinga rohani kita dalam mendengarkan suara Tuhan sampai kita paham satu frekuensi, satu level, satu tingkat, satu pemahaman dengan Tuhan. Ya, bukan apa yang kita mau. Karena itu saya berdoa biarlah minggu-minggu ini kita mau belajar sungguh-sungguh untuk masuk dalam pola Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau yang menjamah dan menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan bersihkan hati kami, pikiran kami. Semua selubung selaput diangkat. Sehingga kami bisa memahami firman Tuhan apa yang kami dengarkan. Jadilah sembuh yang sakit. Jadilah kuat. Jadilah searah dengan Tuhan semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.